Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Asyratu Asbabin lil Wiqayati minas Sihri wal 'Ain. Karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan beberapa permasalahan penting seputar penyakit ain dan sihir. Masailu muhimmah fi babil aini was sihr. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma hukmu man ta'allaqa 'azman aw ka'san aw ghaira dhalika li daf'il aini aw al-hasad aw as-sihr? Apa hukum seseorang yang menggantung tulang, misalkan tulang belulang, atau menggantung semacam cangkir, ya, atau gelas, atau yang semisalnya, dengan anggapan itu bisa menangkal ain dan hasad atau sihir. Apa hukumnya? Jawabannya adalah ta'liqul khuyuti wal huruzi wal 'idhami was sadfi wal halaqat min as-sufur aw an-nuhas aw al-hadid aw ghairiha li jalbi naf'in aw daf'i dharrin kulluha umurun muharramatun fi dinillah. Menggantung benang, ya, mengikat benang, menggantung benang, atau semacam raja-raja, benteng yang dianggap itu bisa membentengi dari ain dan sihir, menggantung tulang belulang, ya, gelang, ukiran-ukiran dari besi, ya, ukuran-ukuran besi atau besi, ya, atau yang semisalnya lah, dengan tujuan untuk mendapatkan kemanfaatan atau mencegah mudarat, ya, mengundang katakanlah pesugihan atau mengundang pengasihan, dan untuk mencegah kemudaratan, tolak bala. Kulluha, di sini ditegaskan, ya, kulluha umurun muharramatun fi dinillah. Semuanya ini adalah perkara-perkara yang diharamkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu termasuk kesyirikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa," sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi yang tidak syar'i, wat tamaim, jimat-jimat, wat tiwalata, termasuk pelet, pesugihan dan pengasihan, itu termasuk syirik, kesyirikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama membahas bagaimana jika ada orang yang melakukan hal ini, ya, menangkal ain, sihir, hasad, itu juga dengan sihir atau dengan jimat-jimat, dengan ruqyah-ruqyah yang tidak disyariatkan. Tidak lepas dari dua kondisi, kata para ulama. Al-ula, yang pertama adalah ini i'taqada fi hadhihi al-umur allati yu'alliquha annaha tajlibu an-naf'a wad-dharra. Jika dia meyakini, ya, bahwasanya ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i, kemudian jampi-jampi dan jimat-jimat tersebut, jika dia menggantungkan jimat-jimat tersebut, dengan sendirinya bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala dan kemudaratan, wal 'ata' wal man'a, bisa memberikan dia sesuatu dan bisa mencegah mara bahaya dari dirinya atau mara bahaya dari luar untuk sampai kepada dirinya, fahada syirkun akbar, maka ini termasuk syirik besar, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dan keimanan. Na'udzubillah. Kemungkinan yang kedua atau kondisi yang kedua, wathaniyatu in i'taqada annaha sababun minal asbabi. Jika dia hanya meyakini, ya, menggantungkan jimat tersebut misalkan hanya sekedar sebab, ya, dari berbagai macam sebab, ya, lil ilaji, ya, sebab untuk kesembuhan atau pengobatan, fahadha minasyirkil asghar, ya, ini termasuk syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, namun perlu dicatat syirik kecil ini juga
dosanya besar. Ya. Karena syirik kecil ini bisa mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Na'udzubillah. Sekali lagi, itu jika dia sebatas meyakini ini hanya sebagai sebab. Ya. Dan kita tahu sebab itu ada dua. Ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Sebab kauni misalkan, ya api bisa membakar, kemudian obat-obat yang telah terbuktikan secara ilmiah bisa menjadi sebab kesembuhan, ini termasuk sebab kauni. Sebab syar'i, sebab-sebab yang bisa menjadi berdasarkan dalil-dalil yang sahih, itu bisa menjadi sebab kesembuhan. Ya. Sekalipun itu tidak terbukti secara ilmiah atau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, karena ini ranahnya adalah ranah yang gaib. Misalkan membaca Al-Quran itu bisa menjadi obat atau kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Al-Fatihah itu adalah sebab-sebab yang syar'i. Kendati misalkan tidak bisa terbuktikan dalam percobaan ilmiah di laboratorium, misalkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah sebab kesembuhan. Namun karena ada dalil secara syar'i yang menyebutkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah salah satu di antara sekian sebab yang bisa dengan izin Allah mendatangkan kesembuhan. Nah, ada sebab yang diyakini sebab di luar sebab kauni dan sebab syar'i. Sebab inilah yang tergolong syirik kecil. Sebagai contoh tadi, benang-benang yang diikatkan di tangan atau jimat-jimat yang diyakini itu adalah sebab yang bisa mendatangkan kesembuhan. Ya, sekalipun hatinya tetap meyakini kesembuhan itu datang dari Allah. Jika demikian, maka dia jatuh ke dalam syirik kecil. Namun ini sangat berbahaya. Kenapa? Li'annaha satakunu wasilatan tufdi bil insani ila syirkil akbar. Karena syirik kecil ini bisa menjadi wasilah, media atau perantara yang bisa mengantarkan seorang menuju syirik besar. Kemudian jika dipikirkan secara mendalam, jika kita renungkan, dan jika kita mendengar kisah-kisah nyata terkait orang-orang yang mau menolak ain, sihir, dan hasad itu dengan sihir atau dengan kesyirikan, justru itu akan menambah kelemahan. Justru akan menambah rasa sakit mereka itu bertambah parah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki, lirajulin 'allaqa fi yadihi khaytan. Seorang laki-laki dilihat oleh Rasulullah, dia menggunakan gelang dari benang. Liyuzila anhu al-wahn wal marad. Tujuannya adalah untuk menghilangkan penyakit dari dirinya. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi SAW bersabda kepada laki-laki tersebut, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan ini, singkirkan, buang. Karena yang demikian ini tidak menambah untuk dirimu kecuali kelemahan. Justru penyakitmu akan bertambah parah. Ya. Demikian sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam As-Silsilah As-Sahihah. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk senantiasa menggantungkan hati kita kepada Allah semata, karena Dia yang maha menyembuhkan, maha menghilangkan segala macam mara bahaya dan penyakit yang bisa menimpa kita. Kerajaan langit dan bumi ini dan segenap isinya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemanfaatan, kemudaratan itu semua berada di bawah kehendak Allah Tabaraka wa taala. Maka selayaknya hati kita bersandar dan bergantung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengharapkan manfaat dan mencegah mudarat. Inilah tauhid yang sejati, dan dengan tauhid tersebut kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.